Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, semuanya bisa berkumpul hari ini. Video ini dibuat dalam rangka untuk menyelesaikan tugas MPTI. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu saya sendiri dengan Irmanto Budiman, selanjutnya dengan Aditya Ramadan, Ya, dengan silakan. saya sendiri, ya. Selanjutnya Rido. Dengan saya sendiri. Juga di sini kita ada tamu yaitu Bang Andres. Bang Andres, silahkan memperkenalkan diri. Halo, saya Andres Nurdala. Di sini saya Oke. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya format video kali ini adalah meeting online dengan klien dalam rangka mensosialisasikan produk kami pada klien. Diawali dengan presentasi dan diakhiri dengan dibukanya pertanyaan. Oke, kalau begitu langsung saja ke presentasinya. Saya akan presentasikan. Oke, baik. Apakah sudah terlihat? Di saya sih sudah oke, Pak. Oke, kalau begitu Coba. silakan. Boleh dengan Bang Rido. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami di wabarakatuh. sini bertiga akan mendeskripsikan proyek, yaitu membahas mengenai hal-hal yang berdasar dalam proyek yang akan dilakukan, yaitu implementasi server antivirus dan proteksi antivirus. Server antivirus kami yang digunakan untuk memanage produk antivirus yang Anda gunakan. Selain itu, dapat mempermudah proses monitoring. Server antivirus yang kami dapat install ini di berbagai macam sistem operasi. Contohnya tadi next slide sebelumnya, Bang. Tunggu sebentar. Oke. Server antivirus yang kami dapat install ini di berbagai macam sistem operasi, yaitu ada Android, Windows, Linux, dan iOS. Next. Ini adalah fungsi dari produk yang akan kami implementasikan. Yang pertama, mempermudah proses konfigurasi, yaitu produk akan diimplementasikan yang mempermudah proses konfigurasi dan juga proses distribusi dari konfigurasi yang sudah digunakan. Yang kedua, memperketat sistem proteksi. Dengan adanya sistem manajemen, konsol proses monitoring akan lebih mudah dan user dapat dengan cepat melakukan tindakan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada perangkat yang termonitoring. Yang ketiga, mempermudah proses monitoring. Server antivirus ini, atau lebih tepatnya server manajemen konsol, akan mempermudah proses monitoring pada setiap sistem proteksi yang diinstal pada klien. Yang keempat ada efisien. Server tersebut dapat mempermudah secara keseluruhan tim IT internal untuk memanajemen sistem proteksi dalam hal ini antivirus, karena dapat dilakukan secara centralized atau terpusat. Next. Ini adalah step by step umum dalam proyek yang akan dilakukan. Yang pertama, melakukan analisa kebutuhan user atau klien via meeting atau desain. Yang kedua, proses POC atau demo mengenai produk yang dimaksud. Yang ketiga, menyelesaikan pembayaran dan tekan kontrak lebih lanjut pada partner bisnis kami. Yang keempat,
proses implementasi pada klien. Yang kelima, finishing, tweaking, dan perapian konfigurasi. Selanjutnya adalah sumber daya proses implementasi. Mengenai gambar teknis SDM, yaitu mengenai proses implementasi atau support terdiri dari satu orang dari tim internal ataupun PIC yang bertanggung jawab mengenai proyek atau implementasi. Serta dari tim kami terdapat 2 orang. Proses implementasi ini membutuhkan kerjasama baik di sisi kami dan juga PIC internal untuk mempercepat target yang ada. Selanjutnya waktu instruktur akan saya kembalikan kepada Bang Yumanto. Terima kasih sebelumnya. Oke, terima kasih Baik, Pak Ridho. terima kasih Bang Ridho. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Irmanto Budiman. WBS ini ada 4 poin di dalam WBS kita. Pertama itu desain. Desain itu poin-poin lanjutannya ada eskalasi kebutuhan, pengecekan kebutuhan gitu ya. Satu, yang kedua penentuan fitur, ketiga requirement, keempat network design. Yang kedua marketing. Di marketing itu ada poin turunannya itu taken kontrak dan melakukan pembayaran. Ketiga implementasi. Di implementasi turunannya itu ada POC, proof of contract atau demo, checking service and requirement, implementasi server, checking konfigurasi, report and stable, dan juga training. Selanjutnya ada poin keempat yaitu maintenance. Di bawah poin lanjutannya di maintenance itu ada remote support, maintenance visit, dan juga report. Untuk pengerjaan WBS per itemnya sendiri bisa kita lihat dalam gambar di sini ya. Pertama itu dari desain eskalasi kebutuhan itu rata-rata kita kerjakan dalam waktu 1 hari. Nah, itu untuk desain, penentuan fitur, requirement, dan network design itu jadi satu kesatuan dan kita lakukan kurang lebih pengecekannya bisa dilakukan dalam waktu 1 hari. Setelah desain dilakukan, kita akan masuk ke 2 poin utama yaitu marketing dan implementasi. Marketing dilakukan setelah implementasi. Di implementasi itu dan di implementasi pertama ada proof of contract atau demo. Nah, demo ini kita beri waktu maksimal 30 hari setelah desain dilaksanakan. Nah, setelah desain dilaksanakan, setelah itu proof of contract atau demo maksimal itu 30 hari. Tapi ini tergantung kebutuhan klien, misalnya seberapa, cuman maksimalnya 30 hari. Setelah proof of contract, nanti didapatkan service requirement yang dibutuhkannya, implementasi server. Jadi kebutuhan yang akan diminta user itu apa aja, dan kita akan kerjakan selama kurang lebih 7 hari maksimal waktu pengerjaannya. Cuman bisa kurang, bisa lebih tergantung kebutuhan nanti yang diminta oleh klien. Setelah checking service, implementasi, konfigurasi, dan report, itu nanti kita akan melakukan training kepada pengguna-pengguna nanti yang akan di sana ya, user-usernya. Training itu kita lakukan selama kurang lebih 1 hari. Jadi untuk proses implementasi ini minimalnya kita bisa melakukan dalam waktu minimal 7 hari dan maksimal 37 hari tergantung menyesuaikan dengan waktu klien ya. Nah, jadi proses implementasi tersebut. Setelah implementasi selesai dan proof of contract dilakukan, itu nanti kita jatuh ke marketingnya. Nah, marketing itu pertama second contract diberikan waktu 1 hari, sedangkan pembayarannya kita berikan waktu kurang lebih 7 hari maksimal ya. Seperti di gambar itu kita memberikan waktu 7 hari untuk melakukan pembayaran. Setelah marketing dan implementasi dilakukan, selanjutnya ada maintenance, yaitu remoting support dan chat. Remoting support dan chat ini dilakukan itu sesuai dengan masa lisensi yang berlaku. Jika kita biasanya dalam satu lisensi antivirus ini berlaku selama 365 hari. Jadi remoting support and chat ini kita akan full support selama
waktu tersebut yaitu 365 hari. Sedangkan untuk maintenance visit ini kita diberlakukan berbeda ya. Nanti via chat tersebut kalau memang masih belum selesai permasalahan, kita akan lakukan maintenance visit. Waktunya itu 1 hari setelah dilakukan. Jadi kurang lebih dari WBS ini tersebut, implementasi server antivirus ini bisa kita lakukan paling lambat itu sekitar 5 minggu ya, atau 1,5 bulan maksimal paling lama. Paling cepat 2 minggu 3 minggu pun sudah selesai. Kurang lebih seperti itu untuk WBS antivirus ini. Selanjutnya estimasi biaya. Yang pertama adalah meeting atau yang kita lakukan sekarang itu tidak ada biayanya. Kedua, melakukan TOC, kontrak atau demo juga tidak ada biayanya dengan waktu kerja atau lisensi dengan menggunakan lisensi trial selama 30 hari maksimal. Demo itu maksimal. Selanjutnya melakukan pembayaran dan extension kontrak jika dilakukan. Prosesnya waktu kerjanya selama 1 hari dan jumlah biayanya 350.000 dikali banyaknya lisensi. Misalkan 100, misalkan 50 gitu ya, 350 berarti dikali banyaknya lisensi dikali 50 seperti itu. Nah, untuk proses implementasi sendiri dilakukan dalam waktu maksimal tadi 1 minggu ya. Dan juga jika mengambil 100 lisensi itu harganya jadi tidak 350.000 tapi menjadi 200.000 per 100 lisensi jika ngambil 100 lisensi sekaligus. Selanjutnya training produk atau sistem. Nah, tadi di training ini waktunya 1 hari dan biaya yang dikenakannya itu sekitar 15 juta per 1 kali training. Jadi per 1 kali training kita itu dikenakan biaya 15 juta dengan waktu pelaksanaan hanya 1 hari saja. Begitu lanjut dukungan support visit. Nah, per visit tadi 1 hari saja dan nanti harganya disesuaikan per berapa visit itu harganya 8 juta, nanti bisa didiskusikan lebih lanjut. Selanjutnya dukungan full support. Dukungan full support ini dilakukan waktu kerjanya itu per masa pakai lisensi atau kontrak. Tadi kontraknya 365 hari ya, yang kurang lebih seperti itu. Selanjutnya dukungan via remote atau interaktif chat ini sama kurang lebih seperti full support tadi. Oke, selanjutnya jenis-jenis dukungan full support itu apa? Pertama, dukungan support implementasi pertama yaitu proses implementasi server, konfigurasi standar, tweaking, distribusi produk di sisi klien sampai dengan sebagian besar install. Jadi ini instalasi pertama, dukungan pertama itu saat instalasi pertama. Selanjutnya ada dukungan support visit, mengecek masalah-masalah di titik-titik kerusakan, fix dan memperbaiki masalah-masalah, mengupdate konfigurasi, merubah konfigurasi dan diskusi produk lebih lanjut yang dilakukan pada internal klien. Selanjutnya dukungan full support. Full support ini prioritas dalam support sudah termasuk atau include semua jenis support yang sebelumnya, yaitu support pertama dan dukungan support visit. Tentunya untuk jenis support ini akan masuk dalam prioritas. Kami secara full handle akan didukung oleh kami. Selanjutnya ada dukungan support standar, yaitu meliputi diskusi singkat atau cepat via interaktif chat, dukungan teknis via remote, informasi guide. Dukungan ini bersifat gratis dan bagi pengguna bisnis kami. Selanjutnya dukungan training produk atau sistem. Untuk dukungan training mencakup produk yang Anda sudah order atau kontrak. Umumnya training ini dapat juga di-set sesuai dengan kebutuhan atau kasus. Tempat dan media dapat dilakukan secara online dan juga offline. Dukungan support ini tidak terkait dengan dukungan support visit atau terpisah. Selanjutnya, dokumen-dokumen yang akan didapatkan oleh perusahaan yaitu pertama invoice dan draft kepemilikan lisensi. Kedua, dokumentasi selama pengerjaan. 3, dokumentasi guide atau buku panduan, CD instalasi, catatan mengenai kontrak support dan juga sale. Yang keempat,
draft atau dokumen informasi mengenai kontrak dan juga servis-servis yang ada di dalamnya. Jadi empat dokumen itu yang akan diberikan kepada perusahaan. Selanjutnya saya akan berikan kepada Bang Aditya. Silakan Bang Aditya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum semuanya. Terima kasih untuk Pak Irmanto dan juga Pak Rido ya. Mungkin bisa dilanjut slide-nya ya untuk saya jelaskan. Oke, di sini kita akan coba membahas produk ya. Jadi ini salah satu produk yang akan kita tawarkan atau unggulan lah lebih tepatnya. Jadi dari pemaparan yang udah dijelaskan tadi sebelumnya, ini adalah dashboard tampilan awal. Apa yang dimaksud tadi server antivirus atau server manajemen ya. Ini adalah dashboard awal. Jadi di sini ada status overview, di sini ada number of client-nya. Di sini kita bisa mencakup klien-klien yang kita bisa tahu klien-klien mana yang udah terkontrol atau sudah masuk dalam server. Mungkin lanjut Pak Mantop. Nah, di sini di overview PC client yang sudah masuk ke dalam manajemen center, contohnya seperti ini. Jadi kurang lebih nanti di sisi kliennya akan tercantum dari FKDN dari nama PC-nya, IP-nya berapa, dan untuk penggunaan resource hardware-nya seperti apa, itu akan tercover atau terlihat ya di manajemen konsol tersebut. Jadi ini cukup membantu ya untuk kebutuhan klien. Jadi kita bisa sekaligus monitoring PC-PC manakah yang sudah masuk pada manajemen konsol, kurang lebih seperti itu. Ya, mungkin dilanjut. Nah, di sini adalah salah satu kelebihan ya dari produk yang ingin kita tawarkan atau produk unggulan kita. Jadi di sini kita untuk license ya bersifat uni license, atau di sini license-nya itu bisa dipakai secara bebas kurang lebih. Jadi kalau misalnya kita beli produk A, jadi tidak khusus untuk PC saja, tapi untuk lisensi 25 unit ini bisa digunakan untuk beberapa perangkat sekaligus, misalnya handphone atau PC atau server sekaligus, seperti itu. Lanjut. Nah, untuk kebutuhan audit ya, atau untuk kebutuhan data untuk analisa, kita juga menyediakan manajemen report. Jadi di sini setelah PC-PC sudah terkoneksi dengan server, nanti kita bisa collect atau membuat sebuah report berdasarkan kasus apa yang telah terjadi di klien, antivirus itu menangkap apa saja, itu bisa kita buat reportnya. Jadi kita juga bisa sortir, misalnya alamat IP berapa aja yang bermasalah, atau deteksi apa aja yang terkena atau tertangkap di sisi klien, dia akan tercopy secara otomatis ke manajemen konsol, dan nanti di report sebagai penggabungan dari capture yang sudah dilakukan, kurang lebih gitu. Oke, dilanjut. Nah, di sini poin pertama tadi di awal-awal slide, Mas Ridho membahas bahwa salah satu kegunaan server antivirus ini atau produk kita ini untuk mempermudah manajemen distribusi ya, terutama dari sisi konfigurasi. Nah, di sini adalah salah satu gambaran. Jadi kita bisa kontrol secara centralized atau secara terpusat untuk konfigurasinya. Jadi konfigurasi yang ada di sini kita bisa aplikasikan pada PC-PC klien yang memang kita tentukan gitu. Misalnya ada 10 PC klien, kita bisa langsung define menggunakan konfigurasi yang udah kita buat. Jadi bisa meminimalisir waktu dan perencanaan konfigurasi. Karena dengan satu konfigurasi kita bisa langsung distribusi ke 10 klien itu gitu. Oke. Nah, di sini salah satu kelebihan kita adalah multi platform ya. Mungkin ini salah satu yang deal breaker banget, karena umumnya ini klien sangat suka karena memang kebutuhan antivirus itu memang umumnya ada di sistem operasi Windows ya. Cuma kita juga menyediakan sistem proteksi di sistem operasi lainnya. Misalnya tadi di Android kita juga ada, di Linux kita juga menyediakan, di platform iOS atau Apple itu juga ada. Jadi kita bersifat multi platform dan bisa digunakan di banyak jenis
perangkat gitu. Jadi tadi berhubungan dengan unit license, jadi tadi kita udah bahas 25 unit, jadi 25 unitnya ini bisa kita custom nih, mau dipasang di device mana aja selama device yang terpasang atau menggunakan lisensi itu 25 unit gitu. Oke. Nah, setelah menjelaskan paparan kita tadi mengenai pengenalan project ini dan juga produknya, mungkin alangkah baiknya kita bisa langsung POC atau bisa langsung kita demokan supaya untuk implementasi servernya bisa lebih tertarget atau mungkin bisa lebih sesuai ya dengan infrastruktur yang Bapak gunakan gitu. Mungkin sekian dari saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab dari klien. Mungkin ada pertanyaan. Halo? Halo. Ya. Ya, bagaimana Bang Aris? Apakah dari presentasi kami ada pertanyaan? Silakan. Ada beberapa yang tadi saya garis bawahi. Yang pertama di masalah license ya Pak. Iya. Tadi Bapak bilang di satu license itu bisa dipakai di beberapa device, atau tadi yang dijabarkan itu uni license ya? Iya, betul. Yang saya tanyakan ini sistem license itu bisa dipakai di beberapa device dan maksimalnya berapa ya untuk satu license itu? Jadi Itu yang ya gimana? oke. Atau mau langsung dijawab aja atau gimana? Langsung Bebas. saya jawab sih bisa. Boleh. Untuk unit license ini, jadi yang dimaksud itu bukan satu lisensi bisa dipakai langsung banyak device. Yang dimaksud itu coveran dari lisensi ini, misalnya ada 25. Jadi 25 lisensi ini tidak terpaku pada device tertentu saja nih yang bisa pakai lisensi sebanyak 25 unit ini. Jadi kan misal kita punya lisensi 25, jadi kita bisa taruh di perangkat macam-macam, jadi tidak melulu untuk Windows aja nih yang 25 unit ini. Jadi bisa kita taruh di Android, bisa taruh di perangkat yang lainnya selain dari Windows, tentunya yang tersupport oleh kita gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk perlakuan di antar platform sendiri dari sisi UI, apakah produk Bapak ini sama saja, atau misalkan tadi kan ada Android, ada Linux, ada OS di Windows. Nah, itu kalau misalkan saya katakanlah memasang di 4 platform tersebut, apakah nantinya akan sama saja UI-nya atau ada beberapa yang berbeda, Pak? Oh, berarti ini mengenai sisi di klien ya, berarti sisi aplikasi ya. Iya, betul. Jadi untuk aplikasi ini menyesuaikan Pak. Jadi pada setiap platform atau sistem operasi untuk produknya juga akan berbeda. Jadi untuk yang di Windows kita ada fitur yang berbeda, di sisi Android juga berbeda gitu. Jadi sebenarnya ini menyesuaikan dengan target kita sih sebenarnya. Jadi mungkin yang di Windows lebih banyak fitur karena memang di Windows lebih banyak serangan atau yang lainnya. Di Linux kita lebih minim dan mungkin lebih ke sisi essential protectionnya aja, karena dari sisi Linux juga sudah cukup kuat proteksinya untuk saat ini gitu. Tapi kita tetap cover atau menghadirkan produk proteksi untuk sistem operasi yang lain, karena untuk sisi proteksi tambahan itu diperlukan karena supaya lebih kuat dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Oke, tadi Bapak bilang kalau di OS Windows itu banyak fitur karena banyak juga serangan ya dibanding dengan Linux. Nah, ini berkaitan juga dengan yang layanan visit tadi yang di awal, ada yang full visit, ada yang ada supporting visit atau yang online visit ya, Pak. Boleh di. Nah, yang saya ingin tanyakan, ketika nanti katakanlah saya ambil
beberapa lenses dan terjadi masalah di device saya yang kebetulan memakai OS Windows. Itu dari tim Bapak, tindakannya itu seperti apa Pak? Misalkan katakanlah uh, ini ada kaitannya dengan yang virus sekarang seperti ransomware gitu nggak Pak? Ada kan ya pasti. Iya. Nah, katakanlah klien mendapatkan masalah seperti itu. Nah, langkah dari Bapak terkait tentang jenis dukungan support ini bagaimana Pak tahapannya gitu? Sama tindakan atau pencegahan nantinya ketika si klien agar tidak terulang kembali. Oke, oke. Mungkin ini berarti mengenai sisi support ya, jika mana memang terjadi masalah nantinya ketika menggunakan produk kita, kurang lebih seperti itu ya Pak. Betul. Betul, oke, oke. Jadi dari sisi kita sebenarnya untuk misal penanganan tadi kayak seperti ransomware atau virus atau yang lainnya, jadi kita pertama itu dari sisi teknis kita akan analisa terlebih dahulu untuk root cause-nya ada di mana, jadi titik serangannya di mana, kita akan coba analisa nanti, dan setelah kita analisa kita akan coba kasih saran kepada klien. Jadi apa aja yang harus dilakukan mengenai serangan tersebut. Misal ada konfigurasi yang harus di-update atau misalnya ada sisi akses yang ditutup atau yang lainnya, itu kita akan coba sarankan ke klien. Dan yang lain dari itu kita juga ada chat system ya, jadi kalau memang ada kekurangan yang lainnya bisa kontak kita, karena memang untuk chat support ini masa berlakunya sesuai lisensi ya, jadi kalau misalnya ada beberapa hal yang perlu ditanyakan sifatnya singkat itu bisa langsung di chat kita. Jadi untuk support kita sebenarnya secara basic kita memiliki kelebihan di sana sih Pak gitu. Oke, saya boleh balik ke slide tentang yang workbook dan strukturnya. Oke, saya coba mau highlight di bagian di poin nomor 3 di implementation, poin 3.6 di training itu maksudnya bagaimana ya? Untuk hal ini boleh saya menjelaskan Bang Adit? Oke, untuk poin training di implementasi ini, pertama, di sini kan WBS-nya dilakukan training itu setelah proses demo dan instalasi teknis servis lainnya selesai. Nah, setelah semuanya selesai, baru dilakukan training dengan waktu masa pengerjaan 1 hari. Di sini bisa terlihat setelah selesai proof of contact selama 30 hari, selanjutnya checking service requirement di instalasi dan segala macamnya selama 7 hari. Artinya kan antivirus server ini sudah selesai dan aktif. Nah, di hari esoknya kita lakukan training yang di waktu pengerjaan itu pertama selama 1 hari. Hanya saja untuk training ini itu kebutuhan sesuai permintaan ya. Jadi jika lihat kita di estimasi biaya ini, di sini ada training produk atau sistem. Nah, ini udah pertama training produk kayak sistem yang orang dibutuhkannya 2 atau 3 orang. Nah, ini dikenakan biaya kurang lebih 15 juta per 1 kali training dan per satu kali training 1 hari. Jadi ini nanti bisa diambil atau tidak oleh klien tergantung kebutuhan. Jika memang dibutuhkan, maka bisa diambil dengan harga tadi tersebut 15 juta per sekali training, seperti itu kurang lebih. Untuk berarti poin training ini dikhususkan untuk katakanlah departemen IT di tempat memasang di kliennya gitu ya Pak ya? Ya, kurang lebih sih untuk administrator yang akan nanti jadi administrasinya ya, administratornya. Iya betul, administratornya yang mengurus di sana ya. Ya. Jadi nanti sewaktu-waktu ada problem, jadi bisa diatasi di internal dulu. Ya, betul. Lalu untuk tadi itu 1 hari itu durasi training atau bagaimana ya?
Ya, jadi satu hari itu durasi trainingnya jam kerja ya, masuk jam kerja kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kalau jam kerja ya mungkin kita bisa atur waktunya, tapi kurang lebih waktunya itu satu hari atau ya satu hari seperti itu. Kalau dibuat satu hari dengan fitur yang tadi dipaparkan sangat kompleks ya Pak, apa terlalu singkat ya Pak? Ditambah dengan biaya per satu kali training juga lumayan ya Pak. Apakah ada Uh, opsi lain untuk itu? nah ini mungkin boleh Bang Adit lanjutkan. Oh Silakan ya, Bang Adit. oke. Jadi sebenarnya kan ini mengenai training ya. Jadi tentu mungkin nggak kita banyak juga case juga atau mungkin case-nya tidak jarang ya. Jadi setelah di training klien belum 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 mengerti atau mungkin eh, masih ada yang kurang gitu. Nah, untuk itu kita kan ada dukungan via interaktif chat ya. Jadi memang kalau misalnya ada dalam sesi training ini masih ada yang kurang atau mungkin ada hal-hal yang masih perlu ditanyakan, ini bisa langsung chat via interaktif chat kita sih gitu. Karena memang support kita cukup berlapis di sini ya. Jadi kalau memang dari sisi admin masih kurang mengetahui dari sisi teknis dan sistem, kita ada juga pakai training supaya uh, dari sisi klien bisa menggunakan produk tersebut dengan oke dan baik. Tapi jika misal dari sisi training belum clear, dari sisi klien tentunya belum clear, nah itu kita juga ada dukungan via interaktif chat. Jadi kalau misalnya memang ada yang kurang sedikit-sedikit dari sisi konfigurasi misal atau dari sisi guide, nah itu bisa juga langsung chat kita gitu. Cuma mungkin untuk chat ini lebih bersifat secara singkat gitu, karena untuk training lebih spesifik ada di paket training produk atau sistem gitu kurang lebih. Kalau bedanya tadi di training produk atau sistem dengan dukungan full support itu bagaimana ya Pak? Ya, jadi untuk dukungan full support ini, jadi kalau misalnya ada case memang jadi gini, dukungan full support itu jika memang dari sisi bapak untuk implementasinya diserahkan ke kita. Jadi kalau misalnya dari sisi implementasi dan juga maintenance diserahkan ke kita semua, berarti bapak bisa memilih dukungan full support. Jadi nanti kita akan treatment lebih dalam ya, karena kan untuk sistem yang bapak beli atau misalnya bapak deploy di sisi bapak ini diserahkan ke kami. Jadi kita akan coba maintenance secara maksimal supaya service tersebut tetap jalan secara oke dan baik gitu. Ini untuk dukungan full support. Jadi untuk dukungan full support ini semuanya sih sebenarnya. Jadi dari sisi servernya seperti apa, misalnya backup database-nya, untuk instalasi di kliennya itu di sisi kita bisa bantu. Ini untuk dukungan full support, kalau untuk full support gitu. Oke, baik, boleh kembali ke slide yang tadi yang perincian gue ya. Oke, itu saya agak kurang jelas ya untuk dukungan full support. Jumlah biayanya 260 juta per apa ya? Per kontrak lisensi. Oh, per kontrak lisensi. Betul, tapi kalau misalnya bapak ingin dukungan full supportnya tidak 12 bulan sesuai dengan lisensi, itu juga bisa didiskusikan nanti gitu. Itu sih Pak. Untuk pengambilan lisensi itu berapa Pak? Apa? Halo? Untuk jumlah pengambilan lisensi sendiri itu ada jumlah minimumnya nggak? Kalau ini sih sebenarnya nggak ada sih sebenarnya gitu. Makanya ini sebenarnya ada di keputusan bapak sendiri gitu. Jadi kalau misalnya emang membutuhkan dukungan full support dari kita, dari sisi manage server diserahkan ke kita, dari sisi implementasi yang lainnya dari sisi kita, itu bapak bisa dukungan full support. Tapi jika memang misal bapak punya lisensi cuma dikit atau tidak banyak ya, itu bapak juga bisa juga tidak mengambil dukungan full support kita gitu. Ini hanya opsional jika diperlukan oleh bapak gitu. Oke, untuk dukungan full support ini dari tim Bapak, apakah
24 jam per 7 atau ada jam kerjanya sendiri ya Pak? Jadi kalau misal untuk dukungan full support ini sebenarnya di kita 24/7 sih Pak gitu. Jadi kita ada tim yang selalu online. Nanti kalau misalnya memang ada trouble segala macem atau yang lainnya kita bisa handle gitu. Karena memang kan dari sisi service ini full support ini udah serahkan ke kita gitu. Itu sih Pak. Oke, oke. Tadi saya agak sedikit menarik tentang pembayaran atau second kontrak yang tadi ada turun harga. Boleh dijelaskan kembali sedikit aja Pak? Yang dari 350 jadi kalau nggak salah tadi kisaran 200.000. Oke, baik. Mungkin yang disebut Bang Agus itu ini yang 350.000 kali banyaknya lisensi, dan yang Ya, 200 per terus sih 100 Pak. ya. Ya, Kalau boleh digeser ke kiri saja itu picture atau Excel ya? Biar saya juga presentasi tampilannya. nggak bisa digeser ke kiri. Coba saya perbesar. Bagaimana? Jelas? Jelas Bang Andres? Wah, sudah terlihat Pak. Oke, oke, sudah jelas. Ya, jadi Oke, sudah. jika mengambil lisensi itu kurang dari 100, misalkan ngambilnya 50 lisensi saja gitu kan. Nah, maka setiap lisensinya itu dikenakan biaya 350.000. 350.000 kali 50 kan berapa? Sekitar berapa itu harganya? Tapi kalau misalkan kita mengambil 100 lisensi, itu satu lisensinya akan berharga sekitar 200.000, atau jika 200 kali, jika 100 kali 200.000 sekitar 20 juta pas 100 lisensi, itu kelipatan 100 kan. Jadi kalau misalkan 100 kelipatan 100 lisensi itu harganya akan turun sekitar satu lisensinya menjadi 200.000. Tapi jika kurang dari itu akan dikenakan harga 350.000 per lisensi, seperti itu. Oke, untuk satu lisensinya sendiri itu berapa lamanya tergantung kita ya, tergantung kesepakatan ya. Kita mau ambil satu lisensi untuk berapa lamanya ya? Untuk masa berlaku lisensinya itu berlaku selama 1 tahun. Satu lisensi 1 tahun. Ya, Dan satu lisensi itu tadi berapa maksimal platformnya atau device-nya? jadi pertama itu lisensinya itu satu, cuman bisa digunakan di banyak platform. Misalkan di Android, bisa dipakai di Android. Tapi itu udah terbaca satu nanti ya. Iya betul seperti Misalkan itu. kita punya 4 lisensi, satu di Android, satu di Windows, satu di iOS, satu lagi di Linux, berarti kan itu udah 4, dan itu kebacanya 4. Jadi bukan satu lisensi multi platform gitu. Tapi satu lisensi Iya. ya, tapi satu lisensi bisa dipakai di platform tersebut. Tapi bukan multi platform bisa dipakai di 4 device tersebut dengan satu lisensi, bukan seperti itu. Ya, sorry. Berarti yang saya tangkap salah. Saya tadi tangkapnya satu lisensi itu bisa di multi platform. Gitu. Makanya dari tadi saya nanya satu lisensi bisa dipakai di maksimal di berapa device gitu. Ya, baik. Iya, jadi sebenarnya untuk meeting kita sebenarnya lebih ke overview sih Pak. Jadi kalau misalnya mengenai tadi untuk lisensi seperti itu mekanisme memang lebih bagusnya kita memang mengadakan POC atau demo sih Pak gitu. Karena terkait dengan teknis dan lain-lainnya seperti itu sih Pak. Oke, tadi Bapak sebut tentang deal breaker ya Pak ya? Ya. Boleh dijelaskan kembali Pak sedikit aja. Di mana? Di bagian Yang deal breaker yang dari Bapak tawarkan. jadi yang tadi salah satunya tadi Unilicense ya. Jadi sebelumnya ada Unilicense itu salah satu yang menjadi deal breaker kita karena lisensi kita bisa digunakan di beberapa perangkat. Jadi tidak mencakup dari satu lisensi ini tidak hanya untuk Windows saja. Jadi kalau misalnya Bapak mau menggunakan di Android atau perangkat yang lain bisa. Hanya saja setelah digunakan di perangkat tersebut maka lisensi tersebut sudah dianggap terpakai gitu. Dan
Yang kedua itu salah satunya itu kita multi platform ya. Jadi produk kita bisa diimplementasikan atau sebagai proteksi tambahan pada perangkat-perangkat device yang lainnya gitu. Jadi tidak mencakup Windows saja, tapi di beberapa device seperti Android, macOS dan yang lainnya kita juga bisa, seperti Linux misalnya, itu juga kita bisa gitu. Oke, oke. Kalau dibanding dengan vendor lain, Pak, yang katakanlah sama-sama mempunyai deal breaker yang sama, yaitu Unilicense, dari Bapak sendiri, ada nggak tambahan tentang deal breaker tambahan yang memang cuma di Bapak adanya gitu loh, dan istimewanya tuh ini gitu loh, selain Unilicense? Ya, jadi selain ini sih sebenarnya ini lebih ke rasa kalau misalnya dari sisi teknis ya. Jadi kalau dari sisi teknis kita cukup ringan ya untuk produk kita gitu. Jadi kita juga ada banyak sebenarnya kalau mau kita sebut. Cuma memang untuk lebih efektifnya kita akan melakukan POC gitu sih Pak. Jadi untuk meeting saat ini tuh lebih ke sisi overview. Kalau misalnya memang dari sisi Bapak tertarik dengan produk kita bisa langsung demo atau kita uji nih sesuai dengan environment Bapak. Itu sih Pak. Jadi kita bisa langsung demo nih. Jadi bisa menyesuaikan dengan infrastruktur yang Bapak miliki juga. Oh, udah sesuai atau belum gitu. Oke. Kalaupun dilakukan demo pada malam ini atau pada kesempatan ini bisa Pak? Atau ada kita pertemuan meeting lagi? Oh, nanti untuk yang untuk sisi implementasi atau demo mungkin kita akan coba di sisi waktu yang lainnya ya Pak. Jadi kita bisa jadwalan khusus untuk memang secara schedule untuk dilakukannya POC atau demo gitu. Gitu Pak. Oke, baik. Saya sedikit tertarik ya Pak ya tentang produk Bapak. Ya mungkin nanti yang kita akan adakan meeting lagi ya terkait demo, supaya nanti saya lebih leluasa gitu mempertanyakan apa aja yang ada di fitur yang Bapak tawarkan gitu ya Pak. Betul Pak, karena memang ini kan bersifat secara sistem ya Pak. Jadi memang lebih baik POC terlebih dahulu sih Pak gitu. Karena memang dari sisi POC kita juga memang untuk POC ini kita gratis atau tidak dikenakan biaya gitu sih Pak. Oh iya, tadi masa trialnya berapa lama Untuk POC kita 30 hari Pak. Betul. 30 hari. Itu berapa yang kita dapat, berapa license? Untuk license yang didapat itu nomornya 25 unit Pak. 25 unit. Iya betul. Oh itu ketika masa trial nggak ada bedanya ya setelah kita tekan kontrak atau sebelum tekan kontrak, atau yang dikatakan dengan trial itu sama aja ya, fitur-fiturnya nggak ada yang di lock atau apa gitu ya? Tidak ada, cuma mungkin nanti kalau misal sudah tekan kontrak mungkin sesuai dengan kontrak yang Bapak ajukan ke kita. Jadi untuk fiturnya mau apa aja atau yang lainnya seperti itu. Oke. Saya sedikit banyak paham sih. Tinggal nanti kita tunggu di waktu demo POC. Oke Pak, siap. Oke, baik, terima kasih semuanya. Presentasi akan saya stop sekarang. Oke, terima kasih. Mungkin sekian dari kelompok kami semuanya. Yuk. Kami bangga. Kami bangga Fakultas STM Bani Saleh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.